Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Sebut saja namanya Jailani, seorang pemuda asal Wonogiri yang hidup dari rumah satu ke rumah lainnya. Bukan menumpang, tapi karena dia harus bergonta-ganti orang tua angkat. Hal ini dikarenakan Jailani merupakan anak yatim piatu sejak usia 5 tahun. Kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan mobil. Untungnya Jailani berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Dan karena tidak ada sanak saudara yang bisa dihubungi, terpaksa Jailani kecil dibawa ke panti asuhan terdekat. Banyak adopter yang tertarik pada Jailani kecil. Salah satunya adalah sepasang suami istri yang diketahui tak kunjung diberikan momongan setelah 10 tahun menikah. Sang suami adalah seorang pengacara dan istrinya merupakan pemilik sebuah kafe. Keduanya sepakat untuk mengadopsi Jailani dan berjanji akan menyayanginya layaknya anaknya sendiri. Begitu kedua belah pihak setuju dan berkas yang dibutuhkan sudah lengkap, mereka berdua langsung membawa Jailani pulang. Namun siapa sangka kecelakaan mobil yang menimpa keluarganya membuat Jailani trauma. Dia mengamuk saat tahu dia akan berkendara dengan mobil, seperti anak yang sedang kerasukan makhluk halus. Melihat hal itu membuat pasangan suami istri itu ragu dan membatalkan adopsinya. Beberapa bulan kemudian, Jailani mendapatkan kesempatan diasuh oleh calon orang tua barunya. Awalnya dia biasa saja karena mereka menjemputnya menggunakan sepeda motor. Akan tetapi, begitu sampai di rumah, Jailani mulai mengamuk begitu melihat mobil yang terparkir di depan rumah mereka. Alhasil pasangan ini pun tidak jadi mengadopsi Jailani karena belum siap menghadapi trauma yang dialami anak itu. Beberapa tahun pun berlalu, kini Jailani sudah menginjak usia 5 tahun. Entah sudah berapa calon orang tua yang gagal mengadopsinya. Semua itu karena trauma yang masih dialaminya akibat kecelakaan kedua orang tuanya. Terlepas dari itu, Jailani tumbuh sebagai anak yang normal. Dia ceria dan ramah. Bahkan dia tidak pernah mengeluh atas apa yang selama ini dia alami. Hingga suatu hari tanpa disadari Jailani kecil hilang. Suatu siang, Jailani sedang bermain di sekitar panti. Lalu ketika melihat odong-odong yang sedang melintas, dia pun langsung lari dan ikut odong-odong tersebut. Selama perjalanan, Jailani tertidur di kursi paling sudut. Mungkin karena badannya masih kecil, tidak ada yang sadar akan kehadirannya. Bahkan Pak sopir pun tidak menyadari ada anak kecil yang sedang meringkuk di kursi penumpang. Setelah hari mulai sore dan dirasa sudah tidak ada penumpang yang ikut, Pak sopir memutuskan untuk pulang. Lalu begitu sampai di rumah dan memarkir odong-odongnya, alangkah terkejutnya dia ketika melihat ada anak kecil sedang menangis di odong-odongnya. Pak sopir atau bisa kita sebut Budi tentu saja bingung. Anak siapa ini menangis sendirian di odong-odongku? Tanyanya pada diri sendiri. Budi mendekati anak itu dengan hati-hati. "Kamu kenapa menangis? Orang tuamu di mana?" tanyanya dengan lirih. Anak itu tidak menjawab, bahkan tangisnya tambah menjadi-jadi, membuat Budi kelabakan. Mendengar keributan dari dalam, Tuti istrinya Budi berlari keluar karena penasaran. "Ada apa, Mas? Kok tidak langsung masuk?" Lalu perhatiannya beralih ke Jailani yang masih menangis. "Ini anak siapa? Di mana orang tuanya?" Budi hanya menggeleng pelan. Tanpa berpikir panjang, Tuti langsung menggendong anak itu dan membawanya masuk ke rumah. Tangis Jailani terhenti begitu memasuki rumah tersebut. Rumah kontrakan petak 3 yang serba sederhana. Hanya ada perabot dari bahan plastik dan televisi kecil serta kipas angin tanpa kerangka pelindung yang tengah menyala. "Nama kamu siapa, Nak?" tanya Tuti dengan ramah. Jailani sangat takut karena baru kali ini dia jauh dari panti asuhan. Tapi dia pun menjawab dengan ragu-ragu. "Cece Jailani."
Oh, ternyata nama kamu Jailani. Kamu kemari dengan siapa? Di mana orang tuamu? Tuti kembali bertanya sembari mengusap kepala Jailani. Tapi Jailani hanya terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Malahan di lubuk hatinya muncul kenangan-kenangan bersama mendiang orang tuanya, membuat air matanya menetes tak terbendung. Jailani sedih. Tapi dia sudah lelah menangis. Tenaganya hampir habis karena belum makan dari siang. Dia pun hanya mampu menggelengkan kepalanya pelan. Melihat reaksi Jailani yang menyedihkan membuat hati Tuti terenyuh. Dia pun mengusap air mata anak itu dan memeluknya. Tidak apa-apa, kita bisa mengantarmu pulang besok. Malam ini kamu menginap di sini dulu ya. Tuti mencoba menenangkan Jailani dengan menepuk-nepuk punggung kecilnya. Keesokan harinya Budi membawa Jailani untuk ikut dengannya. Tentunya naik odong-odong. Hal ini membuat Jailani sangat gembira. Hampir semua lagu yang diputar dia nyanyikan sambil menari-nari riang. Pemandangan yang membuat Budi tersenyum getir. Mungkin jika anaknya masih hidup dia akan seusia Jailani. Sangat lucu dan menggemaskan. Tepat pukul 12 siang, keduanya istirahat di sebuah warung makan. Di sini Budi mencoba bertanya pada Jailani di mana tempatnya tinggal, tapi anak itu masih tidak mau bicara. Dia hanya fokus pada makanan dan es susu yang ada di hadapannya. Hingga akhirnya Jailani pun ikut pulang ke rumah Budi lagi. Melihat anak itu masih mengintili suaminya, Tuti pun bingung. Loh mas, kamu tidak jadi mengantar Jailani pulang? Tanyanya sembari menggendong anak itu. Sepertinya dia tidak mau pulang. Berkali-kali aku tanya, dia tidak mau menjawab, jawab Budi. Jailani yang masih berada di gendongan Tuti pun memeluknya dengan erat. Aku tak mau pulang, rumah aku di sini. Mama papa sudah bahagia di surga. Sekarang aku punya mama dan papa baru. Mendengar perkataan tersebut membuat Tuti dan Budi terdiam. Mereka hanya bisa memeluk anak itu tanpa bertanya sedikit pun. Mungkin Jailani adalah jawaban atas doa mereka selama ini. Karena setelah 5 tahun yang lalu Tuti mengalami keguguran, mereka belum juga dikaruniai anak. Jadi kemunculan Jailani merupakan anugerah bagi mereka. Budi dan Tuti akhirnya memutuskan untuk merawat Jailani. Mereka mengasihi anak itu seperti anak kandungnya sendiri. Kasih sayang penuh tercurah tanpa henti. Membuat Jailani lupa akan trauma yang selama ini menghantuinya. Namun seiring berjalannya waktu ternyata ekonomi mereka semakin memburuk. Odong-odong yang biasanya ramai penumpang kini makin sepi karena semakin banyak usaha odong-odong di wilayah mereka. Tapi bagaimanapun kondisinya mereka tetap berusaha memberikan apapun yang mereka punya untuk membesarkan Jailani. Bahkan Tuti rela melakukan banyak pekerjaan untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tak hanya Tuti, Budi pun memutuskan banting setir dengan menjual odong-odong yang dia miliki untuk membuka usaha berdagang di pasar. Tahun demi tahun pun berlalu dan kini Jailani telah tumbuh dewasa. Perjuangan kedua orang tua angkatnya membuat Jailani punya tekad yang kuat. Dia belajar dan bekerja dengan sangat gigih. Semua waktu yang dia miliki tercurahkan hanya untuk kedua orang tuanya. Mereka sudah semakin tua, jadi aku harus lebih giat lagi agar bisa meraih kesuksesan dan menaikkan derajat mereka. Itulah sebaris kalimat yang selama ini menjadi pendorong Jailani agar tetap maju. Dan benar saja, hanya membutuhkan waktu 3,5 tahun untuknya menyelesaikan pendidikan S1-nya. Itu pun dengan predikat cum laude. Sungguh impian bagi semua mahasiswa di seluruh dunia. Tak lama setelah lulus kuliah, dia berhasil lolos seleksi kerja di salah satu perusahaan asuransi terkemuka. Dan dalam waktu 2 tahun, Jailani akhirnya bisa membuktikan diri dengan kesuksesan yang dia raih.
Jailani bekerja di sebuah perusahaan asuransi jangka panjang dengan karir cemerlang. Walaupun banyak orang yang memandang petugas asuransi sebelah mata, tapi nyatanya Jailani bisa membuktikan bahwa dirinya bisa sukses sebagai petugas asuransi. Penghasilan yang dia dapatkan digunakannya untuk membalas kebaikan Budi dan Tuti yang sudah merawatnya dari kecil. Bahkan dia membangun hunian mewah untuk mereka agar bisa merasakan hidup lebih layak. Selama ini mereka hanya hidup di sebuah kontrakan petak 3 yang sempit, jadi tidak ada salahnya menikmati rumah mewah di hari tua mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.